Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, kembali bertemu dengan saya, Mukhlis Dendros, dalam acara Kultum dengan judul Kurban, Sejarah Qabil dan Habil. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tersebut, ada penyembelihan hewan kurban. Ini berangkat dari firman Allah yang menyatakan, Inna a'tayna kal kausar. Sungguh telah kami limpahkan karunia yang banyak kepadamu. Fasolli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini mengajak umat Islam khususnya yang mendapat nikmat dari Allah SWT agar mensyukuri nikmat tersebut dengan ibadah sholat dan berkurban. Ibadah sholat yaitu sholat Idul Adha, atau secara luas adalah seluruh sholat yang diwajibkan kepada umat ini, tambah dengan sholat-sholat sunnah. Setelah itu berkurban bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Pahala ibadah kurban itu Rasul menggambarkan setiap helai bulu hewan kurban itu satu kebajikan. Nah, berapa banyak helai bulu hewan kurban tersebut? Tentu luar biasa, dan sebanyak itulah pahalanya diberikan oleh Allah SWT. Artinya pahalanya tak terhingga jumlahnya. Nah, sejarah kurban tercatat dengan kisah anak Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di dalam surga bersama istri beliau, yaitu Hawa, iblis berusaha untuk menggoda, merayu agar keduanya memakan buah khuldi. Dan akhirnya godaan itu ya terlaksana. Jadi keinginan iblis menggoda Nabi Adam terlaksana. Adam khilaf. Kemudian larangan Allah yaitu makan buah khuldi akhirnya tidak terpenuhi. Nah, ketika dia menikmati buah khuldi itu, singkat cerita, Allah memerintahkan menurunkan Adam dan Hawa dan termasuk iblis untuk turun ke bumi. Lama sekali proses pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Nah, akhirnya ketika dalam pertemuan itu mereka hiduplah sebagaimana suami istri. Akhirnya punya anak. Setiap anak yang lahir itu, setiap kelahiran yang dialami oleh istri Nabi Adam selalu kembar. Di antaranya ialah Qabil dengan kembarannya dan Habil juga dengan kembarannya. Maka pernikahan mereka harus dilaksanakan secara selang-seling. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil dan sebaliknya. Rupanya hal itu tidak terwujud. Qabil tidak menerima karena mungkin faktor fisik atau faktor cinta, sehingga Qabil tidak mau menerima syariat ketika itu. Akhirnya terjadilah
sebuah seteru antara Qabil dan Habil. Dan hal itu diungkapkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'ai Adam bil haq. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Iz qaraba qurbanan fataqabbal min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka, yaitu kurban Habil, dan tidak diterima kurban Qabil. Ia berkata, yaitu Qabil, qala la'aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Qala, berkata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika diperintahkan Qabil dan Habil untuk menyerahkan kurban, maka yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil. Karena dia ikhlas, dia jujur, dia baik, dan dia memilih yang akan dikurbankan itu yang baik-baik. Dan itu semua berangkat dari ketakwaan. Sementara Qabil tidak diterima kurbannya. Dan pembunuhan itu terjadi. Itu Qabil membunuh adiknya sendiri. Lantaran faktor syariat yang tidak ditaati, dan juga kurbannya yang tidak diterima. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan di tahun ini kita mampu untuk berkurban. Kurban itu selain berangkat dari sejarah Nabi Adam dan keluarganya, dan juga merupakan wujud ketaatan seseorang atas syariat Allah. Kurban itu juga merupakan wujud syukur kita atas nikmat yang diterima. Selain itu, kurban juga dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Karena masjid itu bukan hanya sebatas untuk sholat, tapi juga bisa dilaksanakan hal-hal sosial di masjid itu, termasuk penyembelihan hewan kurban dan pendistribusiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keringanan, kemampuan, kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban itu dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.